Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Kurniasari. Nomor induk mahasiswa saya di 22050100151. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan beberapa eh, ringkasan-ringkasan ataupun pengertian-pengertian dari beberapa aspek komunikasi ataupun public speaking. Yang pertama adalah komunikasi public speaking dalam penyampaian dengan gaya verbal. Apa sih dengan gaya verbal itu? Gaya verbal itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada audiens dengan kata-kata yang baik. Dan pastinya kata-kata yang kita sampaikan kepada audiens harus dipahami dan dimengerti sehingga para audiens tidak bingung ataupun tidak mengerti apa sih yang kita sampaikan kepada audiens gitu. Selain dari kata-kata yang baik, kita pun harus memperhatikan intonasi suara, seperti apa intonasi kita, penekanan, selain intonasi, artikulasi pun harus jelas ya. Artikulasi pun harus dia tahu apa yang kita ucap. Jangan sampai kata-kata kita itu agak bikin audiens itu agak bingung ya tim ya, agak bingung ataupun seperti eh, kok seperti belibet ataupun nggak jelas gitu bicaranya. Itu adalah artikulasi. Nah, sedangkan komunikasi untuk nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui gerak tubuh. Contohnya, kita bisa memberikan komunikasi ataupun menyampaikan sesuatu informasi melalui kita bisa mengedipkan dengan mata, memberikan isyarat, ataupun kita bisa menganggukkan kepala, atau kita menggerakkan anggota gerak tubuh kita. Sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita inginkan, audiens mengerti mengenai gerak tubuh kita yang nonverbal. Nah, selain dari verbal dan nonverbal, kita juga harus memperhatikan apa namanya itu bentuk-bentuk intonasi ataupun artikulasi. Ini sangat bagian yang penting untuk kita dalam public speaking. Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah materi dengan jelas dengan menggunakan kata-kata artikulasinya yang jelas. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada audiens, mereka mudah mengerti dan mudah dipahami. Apabila artikulasi yang kita sampaikan kurang jelas, pastinya mereka akan menimbulkan pertanyaan ataupun kurang memahami dan kurang mendengar. Apa sih sebenarnya yang disampaikan artikulasinya? Mungkin ada beberapa kata bagian seperti eh, apa ataupun mungkin alfa itu kan juga bisa ya. Kalau kita agak belibet-belibet ngomongnya, pastinya artikulasinya itu menjadi terdengar tidak jelas. Nah, selain itu kita pun harus memperhatikan intonasi. Intonasi itu adalah seperti alunan musik ya. Jadi ada ritmenya intonasi itu. Ada kalanya kita melakukan suatu penekanan dalam materi. Misalkan, kadang kita harus halo semuanya, memberikan sapa, apa kabar? Pastinya kita harus mengangkat suara kita agar memberikan aura semangat, biar mereka, oh ya, gitu seperti membangunkan semangat para audiens untuk mau memulai kegiatan kita. Jadi apa namanya intonasi ataupun ritme itu amat sangat dibutuhkan dan ke penekanan-penekanan kata-kata. Selain dari intonasi dan ritme, kita pun juga harus memperjelas nih mengenai materi kita dan apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita berada di depan audiens. Ya, komunikasi verbal itu ya sangat penting dengan kata-kata baik dan kata-kata bijak ataupun kata-kata yang mudah dipahami dimengerti sehingga para audiens memahami apa yang kita sampaikan, apa yang kita ingin memberikan informasinya. Dan komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara gestur tubuh yang tadi saya sampaikan. Seperti kita bisa memberikan isyarat mata, ataupun kita bisa memberikan gerak tubuh, ataupun dengan anggukan kepala. Kita pun juga bisa melakukan dengan bahasa tangan. Mungkin semacam waktunya time out, selesai, finish, seperti itu, ataupun memulai acara. Seperti itu ya, tim ya.
audiens. Setelah itu kita pun harus mengenal beberapa poin-poin penting banget nih. Dalam suatu presentasi, kita harus tahu audiens yang kita akan presentasikan itu seperti apa gitu. Jangan sampai audiens yang kita ingin berikan tidak sesuai dengan apa yang kita apa yang kita sampaikan. Misalkan kita harus tahu dulu nih, pada saat kita mau memaparkan presentasi, lawan bicara kita ataupun audiens kita apakah dari kalangan eh, masyarakat yang sekiranya agak eh, terpandang ataupun yang biasa saja, atau mungkin dari segi umur. Bisa jadi audiens kita adalah kalangan bapak-bapak atau ibu-ibu, ataupun bisa jadi golongan remaja, atau bisa juga golongan dari anak-anak. Nah, itu pun sangat mempengaruhi ya. Jadi pada saat kita ada di depan para audiens, apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang pejabat tinggi ataupun dengan umur yang lebih tua dari kita ataupun lebih dewasa, kita harus menggunakan dengan kata-kata yang bijak atau dengan kata-kata yang baik atau dengan kata-kata yang sopan ya. Apabila kita berada di audiens kita kalangan anak-anak muda, anak-anak remaja, pastinya tata bahasa kita pun seperti kita bawa santai, kita bawa enjoy tanpa ada rasa bahasa yang terlalu kaku ataupun bahasa yang terlalu baku. Sehingga kita bisa masuk ke dalam audiens kita ini seperti apa. Ataupun bisa jadi golongan kita adalah audiensnya para anak-anak kecil nih. Nah, kita pun secara otomatis akan menjadi seperti anak kecil ya, seperti halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Nah, dengan kata-kata intonasi ritme seperti itu, kita sudah bisa membawa adik-adik itu, audiens kita akan merasakan, oh audiens ini adalah kakak ini berarti bisa membawa dirinya menjadi seperti anak kecil, seperti itu. Nah, selain dari beberapa aspek kita mengenal audiens kita, jangan sampai kita salah sasaran ya. Yang paling penting ada lagi aspek lainnya yaitu pertama, penguasaan materi. Nah, di sini kita harus lebih memahami apa sih materi yang akan kita sampaikan. Ataupun kita harus seperti kita tahu nih apa yang mau kita bicarakan ataupun mungkin nanti akan ada uh, suatu improvisasi. Contohnya di sela-sela acara pada saat kita mungkin melihat audiens kita yang pada lemes ataupun kurang bergairah. Nah, disitulah kita harus bisa menghidupkan acara kita, mempresentasikan itu seperti kita bisa mengajak mereka untuk ice breaking ataupun kita bisa ajak mereka tertawa-tertawa dengan gimmick-gimmick sehingga mereka tidak boring ataupun tidak bosan dengan apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan di depan mereka seperti itu. Selain dari kita melakukan ice breaking ataupun penyampaian materi dan menguasai materi kita, kita pun harus merasa percaya diri karena ini adalah bagian yang sangat penting ya semuanya, bagian yang sangat penting untuk kita percaya diri bahwa kita bisa mempresentasikan atau membuat audiens kita merasa nyaman dengan kita ya. Sampai sini saja penjelasan saya mengenai beberapa poin-poin untuk aspek-aspek komunikasi public speaking seperti komunikasi verbal, nonverbal, artikulasi, intonasi, mengenal audiens, dan beberapa aspek penting lainnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih.